Hello everyone and welcome back to Jack Lantern's Den. Today I'm going to play Undead Horde. This is a new release by 10 Tons Ltd. Congrats. As usual, I will be talking bilingual, so mostly I will talk in English, but during my stream, if there's any chance, I will start talking in Indonesia. So let's get to play. My name is Orson, the last necromancer, captured in a cage constructed by the paladins. Ages ago, I was banished in this urn by my arch-enemy, a paladin called Benevictor. Today, his arrogance works in my favor. My inept cage is being pecked apart by a bird of some sort. This is my chance to raise a new undead army, destroy Benevictor, and take back what once was ours. Oh, I like that voice. Cryptic Beginnings. Oke, jadi buat pengantar pembuka. So for starters, this game is Diablo-like, I guess. This is my first time, so pardon if. Huh? What? Disuruh kemana? Oh, huh? Nothing. Look. Reanimate the chicken. Oh, nice. Rise and obey. Kocak juga. Ngebangkitin ayam mati dong. Kenapa nggak bisa lewat? Attack my minions. Oh. Follow me. Unik. Space for commanding the chicken. Attack my minions. Unik. Destroy them. Loh, apa? Oh, kalah. Must free grip. Raise undead from the graves. Mekanik game yang gue suka nih kayak gini-gini nih. Anyway, halo. Gue nggak bisa ngeliat chat nih sekarang nih, sebentar ya. Gue mungkin beberapa saat lagi nih, habis gue ngelewatin ini gue bakal buka chat. Arise, my minions. Destroy barrels, stand in a circle and command your minions. Destroy barrels. Barrels yang? Follow my lead. Space, stand here. Oh, okay. Strike them down. Follow my lead. Attack. Gather here. Oh, di sini lawannya malah orang ya. Kita bisa ikutan kan? Oh, bisa. Join the horde. Asik juga. Tiap kali bunuh orang hidup berarti bisa di-summon jadi undead ya. Menarik. Thanks the darkness you came.
This land shall Nice soon touch. be mine. The great gift. Start the uprising. Living will pay for their foul deeds. Kill yourself with the bow. Mekanismenya aktif. Oh, keren unit ya. Angry Peasant dong. A very angry peasant. Loh, gimana tadi? Oke. Jadi itu jumlah yang bisa disummon pastinya kayaknya sih feeling gue bisa naik seiring level. Aha. This shall be our first. Tugas kita menyerang perumahan manusia berarti ini. A new land for the taking. Nice juga sih. Wah, gue suka sih game ini. Must be avenged, destroyed this pathetic village to let the living know we are back in business. Oh, gue harus cari ini dong, pasukan dulu dong. Oh, tiap itu di kanan bawah nih ada world map. Minimap yang di kanan bawah itu perumahan berarti ini ya, melambangkan horde alias kumpulan manusianya. Forward, follow me. Attack. Attack my minions. Wah, ini sih keren sih. You Ini shall racing serve dead me gue well. bisa habis gak sih? Oke, jadi lingkaran ungu di muncul lagi dong. Follow me. Lingkaran ungu di kiri atas tuh ini tuh ternyata. Oke. Lingkaran di kiri ungu itu yang sampingnya, yang warna ungu, sampingnya merah sama biru, kiri atas. Itu ternyata jumlah maksimal kita bisa summon We undead. shall burn the lands of the living. Join the horde. Iya kan? Betul sekali. Strike them down. Burn them down. Oke, dapat kapak dong. Kapak yang satu beda dengan kapak yang lain. Iya, beda loh. Apa tuh? Destroy Follow them. Me. Destroy them. Sekali tomplok. X. Gokil. You shall serve me well. Wah, ini unitnya nih kalau banyak nih. Weh, Follow me. unitnya kalau banyak seru sih ini. Wih, ngeduk The living Oh, masih shall ada. know my wrath. Itu warnanya nggak bisa lebih beda ya? Oh, ini harus ditumbangkan. You shall serve well the living. Oke. Rise and obey. Gather, strike them down. Burn them down. Oh, nice banget. Damage 3%, comment cap, health. Mau pilih bisa mengendalikan lebih banyak undead
nambah status diri sendiri atau apa tuh yang tengah tadi ya. Gua nggak terlalu baca yang tengah malahan. Soalnya yang di kiri terlihat menggiurkan untuk komen battle rame-rame. Anyway, sebentar ya, habis ini gua bakal lihat di chat ada apa. Karena saya nggak bisa ngeliat chat nih. Ini game ke pause soalnya. Tolong. Ini sih game-game tipe akan menagih ya. Area talk to Horna ini. Gila, ini game ini sebenarnya sangat mudah di port kemana-mana nih menurut gue. Coba ya sebentar. Gue belum bisa baca chat. Damn. The Undead Horde. Testing. Cek dulu di channel-channel. Sebentar ya. Go play there, man. Hades coin. Hai. Oke. Oh, nice. Oke deh. These lands shall be ours soon. Gue nggak lihat dong. Kok kuat? Oh. Rise and obey. You shall serve me well. Strike them down. Oke. Mekanisme antara ngidupin dan ini yang bikin unik sih game ini. Attack. Gather round. Charge. Fire Dagger.
Rise and obey. Cuma 2. Gue dapet. Aduh. Tangan gue masih sakit. Aduh. Ntar ya, gue nggak bisa baca chat. Oke. Oh, ada chat di Streamcraft. Halo. Bingung juga. Oke. Control klik bisa langsung. Hah? Kejual? Mana gue tahu kalau itu kejual. A new land for the taking. Forward. Arise, my minions. Rise and obey. Wah, gila ini game sih. Kayak buat yang suka Diablo. I had to come to listen to the group. Gila. Ini oke, nggak bisa di. Oh, kelihatan nggak ada bling-bling merah di bawah. Come here. Itu ternyata posisi musuh. Attack. Bang, game yang cinta tapi kalau udah nikah ngapain lagi? Ngapain lagi? Kerja menambah duit, Minions. Kapan PUBG Lite, Aduh, tangan gue sakit nih. Bekas gym. Nggak, kurang lincah. Ayo kita main. Kapan ya tapi ya? Ntar malam ada guild war gue. Ntar ya kita habis nyoba game ini dulu. Habis game ini. Aduh. Tanganku. Ya. At last someone is getting things done. Bisa muter-muter. Ikut dong. Talk to sticks. Sticksnya mana? Itu tadi gua buka ruangan buat di mana sih? Strike them down. Gather round. Wes nge-gym nggak? Paling habis buka dabang kalau PUBG Lite. Oke. Iya. Pertama kalinya latihan ini nih, beban kemarin. Jadi ya sakit. Bisa dibuka. Oh, duit.
Commander will certainly. Kemana nih kita? Wah, ada travelingnya juga. Gila sih, game ini sih. Oke. Kayaknya kekunci. Itu kok ini akan minimapnya ini. Tab apa tab? Oh ya. Dah. Oh, kunci. Oh. Disuruh sih. My quest for domination. Kemarin dibalas sama admin advances. Citambi, mantap gitu doang. Coba tanya ke mereka dong, habis nikah ngapain dong? Gue sendiri aja belum sampai nikah itu kemarin. Pas streaming gue cuman main berapa ya? Cuman main 1,5 jam itu, nyoba. Terus lucu. Tapi itu banyak loh yang ini banyak yang nanyain game apa ini. Apa? Bowman. Oh, buat unlock lo mesti grinding. Oke. I see. Gokil sih. Oke. Waktunya nge-review. Sejauh 20 menit, 15 menit gua main. Oke, so Undead Horde. Ini game Diablo-like sekali. Tugas lo adalah jadi seorang undead ya, necromancer. Jadi nanti perangnya justru kita melawan manusia. Nah, nanti kalau tiap kali bunuh manusia, kita bisa summon undead alias membangkitkan army pasukan mayat hidup jadi ini kita, prajurit kita. Game ini punya storyline sih, dan campaign ini mengingatkan gua sama ini ya, era-era jadul. Disuruh kemana nih kita nih? Ah, bisa. Oke. Udah ditanya bang, coba belum direspon. Oh. Destroy them. Oke, jadi itu tadi gunanya belajar skill jadi magician ya, tadi upgrade kita. Mati kau, John. Oke. Mana auto regen? Follow me, charge. Sebenarnya mekanisme game ini simple. Join them. Yang bikin keren itu hal-hal kecil di dalam game ini, kayak detil-detil kendalin pasukannya, milih pasukannya mau melee atau range. Terus tengah-tengah pertarungan pastinya bisa summon lagi dong undeadnya. Terus upgrade diri. Ini game-game yang bakal bikin orang ngejam mainnya. Bener-bener kalau yang demen Diablo sih pastinya suka game ini sih, yakin gua.
Dan kalau belum pernah main Diablo, game ini cocok nih jadi pembukanya karena Diablo lebih dark dan lebih gritty ya, alias lebih dark. Ini dengan style animasi kayak gini harusnya lebih apa ya? Lebih bisa diterima mungkin sama mayoritas. Dapat hammer. Oh, oke. Club of Destruction. Dan pastinya ada mekanisme ini senjata nggak ya? Senjatanya ini beda-beda statusnya. Ala-ala collectibles, ala-ala American RPG gitu. Menarik. Gather here. Another step towards total domination completed. Oke. Game ini harganya di Steam sekarang cuman 120.000. Baru rilis kemarin, available di Switch, Linux, Mac OS juga bisa, nggak cuman Windows. Dan ya, congrats 10 LTDs. 10 tons LTD buat rilisan gamenya. Dulu sebelum ini game-gamenya nggak pernah kayak begini approach-nya. Mereka sebenarnya lebih terkenal kayak game-game ala-ala shooter-shooter gitu. Cuman baru sekarang aja nih gamenya RPG strategi hack and slash kayak gini ya. Dan kelihatannya game ini kan single player. Jadi kalau misalkan lo punya waktu luang kosong, bisa dicicil juga nih karena tipenya juga per stage gitu. Single player, game-game single player tuh kan memang cocok ya buat kayak kalau lagi nganggur enak seorang diri gitu. Gue yakin game ini bakal ngejam mainnya, alias butuh waktu lama karena kalau tadi ngelihat ada fitur-fitur kayak bisa upgrade, unlock juga unit yang bisa kita summon ya. Terus juga ada kayak begini-begini perks alias untuk mengupgrade diri kita sendiri. Gue yakin ini game bakal kedepannya bakal lebih disempurnain lagi. Dan menariknya mungkin patch-patch yang akan datang nih bisa jadi ini ya, memperluas, banyak ada skenario quest baru. Entah kenapa gue game ini jadi ngingetin gue sama Warcraft, the original Warcraft ya. Ini kok gini? Apa ya yang buat gue ngingetin gue sama Warcraft ya? Kayaknya, oh interrupted. Wah, gue mau summon. Gue harus nyoba mati sebenarnya. You shall serve me well. The living shall know my wrath. Itu rumah reproduksi musuhnya tuh kalau diserang ternyata bisa berhenti ya. Oh, ya di situ elemen strateginya. Jadi nggak boleh ceroboh. Barusan gue hilang squad, hilang squad nggak bisa summon. Nah kan, oke, pas berarti gue nyoba mati nih. Respawn di oke. Ya, segitu dulu deh mungkin coba-cobanya. Nice banget. Nice. Itu
itu saja 30 menit dari Undead Horde ya. Review lengkapnya menyusul nanti buat hari-hari Minggu. Dan terima kasih yang sudah join di live stream. Terima kasih yang sudah menonton. Cocok sekali untuk Anda ini, para penggemar Diablo lagi-lagi. Dungeon crawler dan ini bukan roguelike ya. Dia agak beda, bukan elemen roguelike. Roguelike kan berulang, ada elemen pengulangan. Dia nih kalau ini tipenya map-map baru gitu deh. Oke deh, kalau begitu sekian introduksinya. Sampai bertemu di Jack Lantern Play dan Indie Game Specialist berikutnya. Jack Lantern sign out. Oke. Dipotong di situ dulu untuk highlight di YouTube. Oh, aduh. The Killers, Dr. Killers. Hi. Hola buenas. Thanks for the likes. And enjoy the stream. Fine scaling in Alwyn Forest. Difficulty game ini juga lumayan ya. Ngomongin difficulty-nya. Oke. Ah. Choose run.
Oh iya, lupa nyalain saving di itu. Ya, sudahlah. German ya. Yes. Steve thanks for follow. Hmm. Slay the living. You shall serve me well. Kok nggak bisa pakai? Oh, kurang keren.
Tuh ada koin-koin nyangkut, gimana ngambilnya? Come here. Wah, kok bisa gitu ya? Wah, ini harus di patch nih, di patch selanjutnya sih. Nyangkut dong koinnya. A Iya. new land for the taking. Chicken statue. Unlock. We shall burn the lands of the living. Rise and obey. Arise, my minions. Burn them down. I shall crush the living. The living shall know my wrath. Arise, come here. Kemana semua squad gua? Charge, gather round, slay the living. Boleh juga tuh. Strateginya gitu aja. I'll set up shop in the crypt. Size dagger. Ah, iya sakit. Ini apa ya? Follow me. Yo, nan. Apakah ini? Puzzle requires crystal. Oh, oke. Nggak boleh sembarangan ngetek ya. Slay the living. Oke.
Join the horde. Burn them down. Aduh. You shall serve me well. My Wah. son bring victory. Rise and obey. Itu mengganggu sekali. Pemanahnya. I am restored. Key. Guardsman. Sebenarnya ini game ini jadi mudah karena bisa ngulang-ngulang seenak hati begini. Bisa dibilang nggak perlu ke save. Jadi kalau mau dibuka, kok diserang ayam saya. Destroy Kalau them. mau dibuat lebih susah dari ini juga mungkin mengganggu mekanisme. Follow my slave, the living. Burn them down. Burn them down. Join the horde. Come here, attack. You shall serve me well. Gather round, destroy them. The living shall know my wrath. The living shall know my wrath. You shall serve me well. Red Burley namanya buat. Oh. Staffnya juga bisa ini ya, diganti. Control click buat. Size hammer. Come here. Jual-jualin. Wah, ada penjaga.
Charge. Di stun. Nice. Join the horde. Gather round. You shall serve me well. Destroy them. Lupa dong kalau bisa ngarahin. Come here, attack. Sakit banget itu. Beruang. Gak bisa disaban beruang. Gather here. Dapat gituan. 5% experience gain. Menggiurkan sekali. Tapi mati nggak? Wah, sakit banget dong itu. Beruang. Ah, gila sih. Bisa kok di racing. Rise and obey. Oh gila, itu makan pasukan hampir segitu dong. Lah, oh ini. Arise, my minions. Ini seberapa lama ya dia bertahan di lantai? Mayat. Ini muncul. Arise, my Tadi kok pas lewat pertama nggak ada sih? Aneh juga. Salah kan? You shall serve me well. Attack my minions. Sakit kalau di itu. Join the horde. Follow my lead. We shall devour these lives. Wah, hehehe, menarik. Bisa farming nggak sih di sini? Kayaknya nggak ada tanda-tanda bisa farming. Wah, nice. Aduh, oke deh. Aduh. Beratnya mau. Aduh.
susah juga nih kalau duduknya rendah, tangannya sakit begini saya. Ini streaming ini lebih bagus sih lihatnya. Masih PUBG dong tagnya. Oke, bikin Steam marker dulu ya. 30 menit di YouTube sambil ngobrol-ngobrol dulu. And hello everyone, and welcome back to Jack London's Den. Today I'm going to play Undead Horde. This is and hello everyone, and welcome back to Jack London's Den. Today I'm going to play Undead Horde. This is a new release by 10 Tons Ltd. Congrats. As usual, I will be talking bilingual, so mostly I will talk in English, but during my stream, if there's any chance, I will start talking in Indonesia. So, halo, let's Pak get Eldir. Play. Lagi buat My name is Orson, the last lagi buat highlight nih buat captured in a live stream. cage constructed by the Undead Horde. Ini game Diablo like sekali. Tugas lo adalah jadi seorang undead ya, necromancer. Jadi nanti perangnya justru kita melawan manusia. Nah, nanti kalau tiap kali bunuh manusia, kita bisa summon undead alias membangkitkan army pasukan mayat hidup jadi ini kita, prajurit kita. Game ini punya storyline sih, dan campaign ini mengingatkan gue sama ini ya, era-era jadul. Disuruh kemana nih kita nih? Bisa English Indonesia. Nanti malam siap Guild War. Udah ditanya bang, coba belum direspon. Oh, destroy them. Membangkitkan army. Gunanya sempat bingung tadi. Kenapa bingung? Belajar skill jadi magician ya tadi upgrade kita. Mati kau John. Oke. Mana autorigi? Ini bisa summon lagi dong.
collectibles ala-ala game-game single player tuh kan memang cocok ya buat kayak coba. Lupa tadi terakhirnya gue ngomong apa ya. Dan menariknya mungkin patch-patch yang akan datang nih bisa jadi ini ya, memperluas, banyak ada skenario quest baru. Entah kenapa gue game ini jadi ngingetin gue sama Warcraft, the original Warcraft ya. Ini kok gini? Oh, Restored. Oke. Bentar, lupa tadi gue menitnya. The Killers, Dr. Killers. Hai. Hola bue. Dipotong di situ dulu untuk highlight di YouTube. Oke. Udah dapet. Aduh. Siap. Oke. Balik. Ya. Gimana? Emang gamenya lagi diem kah? Siap war dong mau full stage. Gamenya tadi lagi nggak main nih, sekarang baru ini lagi nih. Ini game baru rilis kemarin. Ya kemarin sih, tanggal 15 di sana. Barusan banget. Hai. Hola buena. Thanks for the like. Salah. Highlightnya masih nyala ini. Gamenya lagi diem betul. Ini kalau Pak Eldir tahu game zaman dulu ya, Diablo. Ini tuh konsepnya mirip-mirip itu sebenarnya. Jadi kayak bedanya kita jadi necromancer alias jadi undead. Jadi kalau kita bunuh orang gini, itu kita justru jadi ininya, kita justru jadi undead. Jadi kayak wah, nggak bisa summon gua. Nah, itu barusan itu gue nyamen mayat hidup. Menarik sih konsep. Emang ya game-game mati dong gue. Nge-heal dulu please. Habis pasukan gue. Bisa fast travel gak sih? Kayaknya tuh gue belum kuat, gue mesti farming dulu dong ini. Ini deh, lupa fast travelnya yang ini. Oke. Diablo fans berat sih, main kok dari seri awal. Wah, mantap. Moonlighter gue tahu tapi belum sempat nyoba. Waktu itu yang Diablo like lagi Path of Exile tuh ya, zamannya itu. Di luar itu ngejam banget loh orang-orang main Path of Exile tuh. Ini kok chicken. Dia nih ini ya bisa ada. Tipenya gini nih, unit per unit. TON 2000 banget, korban kecewa sama ya. Diablo 3. Udah gitu Blizzard malah bikinnya Diablo Mobile lagi ya. Wah, itu backfire banget dong waktu E3 atau apa ya? Bukan E3. Gue lupa yang pertengahan tahun tuh. Mereka pokoknya presentasi aja. Ya, kita bakal
Diablo Mobile. Apa? Blizzard bikin apa sih waktu itu gue lupa. Pokoknya tadinya kalau saya ingat gue sih, pokoknya mereka ternyata ini ada aksesorisnya, gue baru tahu. Gue baru tahu dong. Ya. Nice. Game apa sih yang Blizzard deh. Blizzard tuh batal ngerilis game apa ya kemarin? Gue lupa deh, heboh deh itu pokoknya. Agak lupa gue. Cuman yang jelas mereka bail out dari game PC jadi game mobile. Baru persen sampai sama di Cina. Iya bener kan? Diablo kan mau bikin Diablo mobile. Bener. Ini juga potensi bisa ngejam loh Pak mainnya. Beneran deh. Kayak upgrade-upgradean ini, terus ini mirip-mirip sih. Bedanya dia apa ya, lebih simple mungkin. Kan kalau PoE atau Diablo tuh kayaknya bisa kontrol orang lain kan juga kan. Kalau ini dia cuma ngontrol si necromancer-nya ini, terus nggak cukup duit gua. Fine ring. Ini nggak ada yang bisa naikin defense gua apa? Bisa. Amulet of Fury. Wah. Ngefarm duit juga ini game buat upgrade. Sama kayak Moonlighter itu kayak Rune Factory tapi segi desain di game ya. Game-game tipe ngejam nih kalau udah begini nih, gawat. Nggak kesempatan ya, gue ngerti sih apa ya. Kayak lu kalau fokus ke satu game bisa nggak kepegang game-game yang lain kan, padahal tugasnya nge-review game. Moonlighter nih itu ya, ya itu 11-12 nya kayak Pillars of Eternity kan ya, PoE. Sama itu apa yang dulu tuh yang aneh tuh, Frostpunk ya. Wah itu juga penasaran sih, itu ala-ala belum sempat nyoba tuh, tapi karena sekarang udah fokus harus menyorot game-game yang rilisan baru, jadi ini lihat ya. Another step towards total domination completed. Naik level juga akhirnya. Gawat nih game-game yang mengena di hati kayak gini nih, bisa bikin nggak kepegang game-game yang lain. Sama gua nggak lengkap orangnya. Darkest Dungeon, lu main Pak? Iya gue main dulu Darkest Dungeon. Kalau Darkest Dungeon gue main dulu. Bener casual weekend. Aduh itu stres sih. Lu kan maunya kan hero lu kan tetap hidup ya, tapi kan hoki-hokian juga gitu di dalam dungeonnya. Hero lu yang bagus kalau mati kan hilang tuh.
Forward, gather round the living. Ini kuat banget. Aduh, kayak berat. Join the horde. Darkest Dungeon tuh bahkan di Twitch sampai sekarang masih banyak ya yang main. Hebat sih. Mereka kan patch juga ya, by patch, maksudnya ada patch barunya. Itu juga sama nagihnya gitu, maksudnya kayak bikin gamenya nggak habis-habis kan, tipe kayak gitu tuh. Itu yang paling berbahaya untuk orang-orang kayak saya yang tugasnya harus warawiri nyari game baru. Unit favorit mati nangis sih ya. Ngalamin banget tuh dulu. Tapi dulu waktu Darkest Dungeon keluar tuh takjub banget karena dia tuh nyempurnain game sebelumnya yang mirip-mirip kayak gitu tuh, judulnya gue lupa. The living shall know my wrath. Join the horde. Bersco. Oh, wow. Slot inventory ya. Join the horde. Aduh, lawan beruang lagi. Sakit deh beruang. This land shall soon be mine. Gawat nih game nih, beneran deh. Tertantang juga soalnya. Ya, begitulah ini kira-kira. Tadi sih udah sempat gue bahas ya sedikit di video. Jadi mungkin nanti bisa ditonton dan dikomenin, tolong di video itu. 30 menit 30 minutes of Undead Horde. Belain Samoy, cari modnya. Gue mod job baru, skin jadinya keren, bisa bawa Kratos secara Dark Souls. Ada modnya ya bahkan. Gue udah nggak ngikutin tuh kalau yang udah aneh-aneh. Gue versi berapa ya? Dia kan versinya banyak banget tuh. Pokoknya 6 bulan deh. 6 bulan awal rilis tuh dulu main banget Darkest Dungeon. Kan waktu itu tahun Darkest Dungeon rilis itu banyak banget game-game roguelike yang mirip, beda konsep tapi maksudnya roguelike gitu. Jadi kayak roguelike kan tipenya kan repetisi masuk dungeon tapi strategi gitu, mirip-mirip Darkest Dungeon. Cuman judul-judul lain nih banyak yang orang tuh nggak catch up. Gue nggak catch up judul-judul, maksudnya kayak kan pasti ada ya game-game yang memorable sama yang enggak gitu. Nah, Darkest Dungeon tuh salah satu yang pionirnya, soalnya semacam game strategi roguelike tapi Dark Soul gitu. Maksudnya kayak tingkat frustasinya setara itu gitu. Remarkable sih game-game kayak gitu. Astaroth, thank you like-nya. Thanks for the like, Astaroth. I don't know if you are coming from Indonesia or not, but welcome to Jack Lantern stream. Mana nih? Ini stream chat dulu lah. Oh shit. Slay the living. Mati. Gak bisa nih. Susah amat. Balik nih. Baik banget sih. Belum versi yang PDLC itu micro management. Iya. Gawat tuh yang kayak gitu.
sebenarnya ya dulu tuh eranya zaman game-game yang apa ya, manajemen My sulit. quest for Ini nih, domination gua advances. tertarik ngomongin ini, Starcraft dan Warcraft ya kan. Dulu itu kan game yang elit, maksudnya kayak gameplaynya tuh kan sulit gitu, sebagai real time strategi kan sulit gitu. Tapi semenjak akhirnya keluar Defense of the Ancient, gue ngerti kalau itu jauh lebih simple. Lu ngendaliin satu orang doang ketimbang Starcraft yang lu harus membikin kan gitu, bikin base, bikin unit. Jadi kayak ribet loh game-game kayak gitu. Dulu tuh gue kalau main pernah sempet ada zamannya main ngelan gitu lawan kakak gue, nggak pernah menang gue. Ya karena perbedaan usia juga sih, gue masih bocah kan waktu itu, dikerjain bener-bener tuh. Game-game yang kayak gitu, Diablo, emang apa ya, yang kayak kontrol banyak unit gitu, dan kayak banyak yang mesti diatur kan satu-satu. Ini juga mirip-mirip gitu. Equip sendiri diatur, equipnya pasukan nanti diatur juga. Belum lagi mikirin ini kan setengah real time strategi juga kan, mirip-mirip tuh. Jadi kayak ribet loh, dan game-game kayak gitu ada pasarnya sendiri. Mana sih yang lebih kuat? Guardsman, DPS 40. Ini sih kayaknya harus ada cara yang lebih simple deh untuk guardsman semuanya lah. Yang paling kuat dulu yang di bawah. Kok nggak bisa fast travel? Oh, belum gue buka wordnya. Game RTS aja. Iya dong, Command and Conquer, Battle Realms juga. Battle Realms, gue nggak terlalu lama, kayak sekitar 2 bulanan gitu main. Tapi ya ngejak juga itu 2 bulan main Battle Realms. Seru sih, skirmishnya segala macam. Aduh. Ya gue ngerti sih, game-game itu juga kadang-kadang ada 6 orang sebutannya kan learning difficulties ya. Jadi kayak ada parabola, lu harus kayak, lu kalau mau nikmatin gamenya lu tuh harus learning dulu gitu. Dan itu pastinya kalah dong sama game-game yang simple. Kayak game-game tembak-tembakan gitu kan simple. Action yang lu harus pelajari itu sedikit gitu, nggak banyak yang harus lo pelajari di gamenya. Terus kayak Dota aja, gue aja gini, waktu Warcraft dipersimpel jadi Dota, jadi kayak cuman tasnya gitu doang gitu ya, ngendalin satu orang kan, kerja sama tim, lebih titik berat ke kerja sama tim, ngendalin satu orang, ngupgrade-nya juga ngupgrade diri sendiri, bukan ngupgrade unit juga sekalian gitu. Itu gue pikir itu udah paling simple dulu. Terus habis itu keluar ini dong, AoV, Mobile Legend, Fans Glory ya kan, MOBA yang ternyata jauh lebih simple lagi, dan akhirnya baru di titik itulah banyak orang main gitu. Adaptability, gampangnya, lebih gampang diadaptasi. Game yang simple. Jadi kalau bisa dibilang itu game genius juga desainernya, yang walaupun banyak akan dikata-katain game bocah dan segala macem, menurut gue itu eksklusivitas yang tidak penting lah. Destroy them. Tapi udah lama nggak main game. Ditembakin. Slay the living. Gather here. Charge. Magic trap. Ah, I see.
tower nih. Slay the burn them down. You Learning shall curve serve tinggi me kalau. well. Iya. I shall crush the living. Haha. Dota cuman lebih susah karena meta-metanya berubah sih menurut gua. Tapi kan gameplay wise tetap aja Dota gitu maksudnya. Orang pasti kalau gini, udah lama nggak main, ya paling nggak mesti latihan beberapa kali dulu gitu kan, baru biasa lagi. Tapi achievable dan nggak terlalu. Akhirnya bisa summon bear nih. Di Rise and obey. Waduh, langsung meledak. Oh, iya ampun, sakit amat. Gimana dong? Join the horde. Slay the living. Menara darahnya banyak juga. Arise, my minions. Wadaw, kok nggak bisa dibuka? You shall serve me well. Gawat nih, ini sih nggak selesai nih jam 6 nih kalau diterus-terusin. Ya, ini udahlah. Udah jam 6, saatnya move on ke Ragnarok lagi. Banyak yang ketinggalan. Kemarin-kemarin udah upgrade paling nggak. Unit apa, counter unit apa, mau ambil bangunan apa dulu. Dan gilanya kan itu nge-manage-nya kan kayak bikin apa ya, kita bikin kastil sendiri gitu ya. Jadi kayak luas banget gitu. Battle Realm aja tuh misalnya kan. Gue lupa inget tuh dulu kan ada factionnya ada apa aja. Gue cuma inget faction yang pakai topi caping tuh, yang kayak dia kayaknya apa Jepang gitu kan, bisa rekrut samurai, archer. Skirmishnya kan ada 3 faction ya kalau nggak salah, lupa deh pokoknya. Cuma nih inget ini aja tuh, tipis-tipis aja tuh. Battle Realms. Gila ya, game-game itu udah kegulung zaman banget. Semua game maker menarget pasar yang jauh lebih muda, jadi kayak semua game dibikin simple. Makanya waktu ada game-game hardcore yang single player tuh memang malah jadi eksklusif. Kayak game-game itu jadi harus menemukan pasarnya sendiri ya, antara mesti kayak game yang veteran banget atau anak muda yang kayak ternyata emang masuk ke ceruk itu gitu, pasar game-game sulit. Ya nggak game sulit juga sih, maksudnya game-game yang mekanismenya lebih ribet gitu. Battle Realms ada 4 ya? Battle Realms ada 4 ya? Yang paling membekas di ingatan gue sih, tapi itu ada faction yang Japanese faction gitu kan. Yang unit-unitnya ada peasantnya, dia pakai topi petani gitu, topi caping ya kan. Terus apa? Ada unitnya samurai kalau nggak salah nih.
Ada dragon. Serpent Lotus. Iya, iya, iya. Lotus kan ya kalau nggak salah. Yang oh iya bukan Jepang deh. China kan maksudnya mereka kan vaksinnya kan China kan. Nah kayaknya nggak terlalu gampang. Butuh ingat-ingat sama mikir tiap move masuk akal atau enggak. Iya. Melatih muscle memory sebutannya. Wah kemarin tuh kan sempet ya streaming Sekiro tuh sekali. Wah gila sih. Itu aja menurut gue Sekiro tuh udah jauh lebih gampang ya. Tapi udah karatan gue. Baru ngelangkah sampai bos yang ogre itu udah harus berjuang berat. Mati-matian. Gak berencana stream atau bikin video play satu seri. Satu seri Dark Soul. Gawat nih, nggak ini, nggak mampu kali saya nih. Kapan ngadain turnamen PUBG? Kapan gue pernah ngadain turnamen PUBG? Siapa yang komen? Komennya di video apa lagi nih? Oh, komen di video baru. Video play satu seri sampai tamat. Game apapun ya maksudnya ya. Wah, emang ada yang mau nonton ya tapi ya? Kalau nggak speedrun. Gue agak pesimis loh sebenarnya kalau nggak speedrun. Kan gue tahu sih salah satu yang gue tahu karena bersinggungan sama komunitas game indie itu ada satu player yang suka speedrun ya. Itu dia subscribernya banyak karena jadi dia nggak ada facecam nggak ada apa tuh tapi ya speedrunnya itu sendiri kontennya kan any series lah sampai tamat gitu gitu ya any persen ya any persen ya menarik sih gue merasa ini karena kalau nggak perlu speedrun ya berarti ya any persen aja ya gue tuh merasa gue gini loh gue sendiri aja nggak nontonin konten-konten kayak gitu gitu yang kalau gue tonton dari konten orang luar itu ya pastinya yang kayak preview-preview game gitu kan sebenarnya. Gue jarang ngeliatin yang any persen, maksudnya yang kayak playthrough berapa part gitu kan. Dulu tuh banyak kan youtuber-youtuber Indo yang kayak gitu sistemnya, tapi gue nggak nonton satu pun. Gue sendiri pun tidak memfavoritkan yang any persen sebenarnya. Lebih tertarik preview atau review. Ya itu speedrun benar-benar nah iya tuh kalau bahkan gue sempat nge-review itu ya apa
sempat nge-review Crosscode ya, game indie. Waktu gue nge-review Crosscode itu ada satu yang wah gila itu speedrun dia. Nah itu yang gue bilang satu komunitas nih, nama channelnya Jorge Risto. Dia tuh banyak isinya tuh speedrunnya dia dan segala macem. Nah gue jadi tertarik tuh nonton karena dia nggak speedrunin game-game yang nggak lazim gitu. Kan jadi daya tarik tersendiri. Pilihannya jadi game indie tapi begitu gitu. Speedrun ngeri-ngeri sih. Nah, gue ada masanya banyak nonton video speedrun sih. Terutama yang bikin amazed tuh game-game ini Pokemon dong dulu yang nge-glitch kan. Kayak series Let's Play. Boleh deh kalau misalkan pakai commentary gak ya? Gue juga salah satu viewers yang sebenarnya kalau ngelihat gameplay itu prefer nggak no commentary sebenarnya. Cuman ya itu pak nggak bisa stand out dong sama yang lain karena ya banyak banget kan channel yang udah gede kayak gitu. Ya memang sih YouTube tuh sebenarnya kalau mau bikin aja sih bener sih sebenarnya. Terima kasih loh Pak Galdir. Itu memberi dorongan juga sebenarnya. Soalnya ya gimana pun juga kalau yang YouTuber Indo udah ada basic ininya ya, basic followersnya udah kebentuk tuh kan startnya udah dari yang lama-lama. Makanya gue mau bikin spesialisasinya tuh lebih ke indie game. Nah nanti sekalian majuin industrinya gitu mikirnya. Nanti nih Game Prime gue mungkin datang. Game Prime pameran game Indo. Jadi bakal banyak boot game Indo tuh gue bakal datang. Tapi masih Juli. Itu eventnya jarang banget. Event-event game Indo tuh jarang banget. Ya, sudah. Selamat berbuka. Ini udah jam 6 lebih. Udah 1,5 jam juga. Kayaknya nih sesi 1 di sini dulu deh. Udah ini banget juga nih. Penuh juga. Sudah respon. Oh, bisa jadi respon. Bahkan ini sih kalau Anda nih udah nggak masuk. Kalau mau dibilang skala studio udah termasuk studio gede ya dan studio lama juga nih. 10 Tons LTD ini udah termasuk studio lama juga sebenarnya. Kalau mau yang series yang long play ya, ada channel namanya World of Long Play. Ya kan yang dari luar yang kayak satu game videonya dia bisa orang main no commentary 1,5 jam gitu, 2 jam gitu. Nah channel itu akhirnya kelibas sama orang-orang streaming karena orang-orang streaming yang bisa long play juga kan sama aja gitu, malah terbantunya playnya live. Oke deh kalau gitu, thank you udah mampir Pak Galdir. Selalu ada ini ya perbincangan lawas nih kalau ada Pak Galdir nih. Mau mengurus RO dulu sebentar. Okay. Thank you all. See you.